Di tengah kemacetan kota, seorang wanita sukses melihat sosok pemulung di pinggir jalan. Dan detik berikutnya, dunia yang ia bangun runtuh seketika. Pemulung itu adalah mantan suaminya. Pria yang dulu gagah. Pria yang dulu ia tinggalkan. Namun ia tak tahu bahwa pria itu sedang menyembunyikan sebuah pengorbanan paling kejam demi menyelamatkan hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini terinspirasi berdasarkan kisah nyata. Nama, tempat dan karakter telah diubah demi menjaga privasi semua pihak. Segala bentuk kesamaan dan kejadian sebenarnya hanya kebetulan semata. Tonton sampai selesai karena sangat menguras emosi. Jangan lupa juga tekan tombol like dan subscribe. Baiklah, begini ceritanya. Matahari sore itu terasa begitu menyengat, menembus kaca jendela mobil mewah yang dikendarai Olivia. Wanita itu menghela napas panjang sambil mengetuk-ngetukkan jarinya di atas setir kemudi. Kemacetan ibu kota memang selalu menjadi musuh utama. Sebagai seorang pemilik butik busana muslim yang kini sedang naik daun, hidupnya dipenuhi kesibukan. Namun, di balik kesuksesan dan kemewahan ini, ada ruang hampa yang tak terisi. 1 tahun telah berlalu sejak perceraiannya, dan bayang-bayang masa lalu terkadang masih menyelinap di sela-sela kesendiriannya. Lampu lalu lintas menyala merah, memberikan waktu 90 detik untuk melamun atau mengamati sekitar. Di antara hiruk-pikuk itu, perhatian Olivia tertuju pada sesosok pria yang sedang membungkuk di dekat tempat sampah besar di pinggir jalan. Pria itu mengenakan kaos yang sudah sangat lusuh dan memanggul sebuah karung plastik besar penuh barang bekas. Rambutnya panjang dan kusam, tertutup debu jalanan. Namun, ada sesuatu pada postur tubuh pria itu yang terasa begitu familiar. Olivia memajukan tubuhnya mendekat ke kaca jendela. Pria pemulung itu berbalik arah. Wajahnya kini menghadap ke jalan raya, tepat ke arah mobil Olivia. Saat itulah waktu seakan berhenti bagi Olivia. Napasnya tercekat. Mata itu, hidung itu, dan rahang tegas yang kini tertutup brewok tidak terawat itu. Itu adalah Ridwan, mantan suaminya. Pria yang dulu gagah, kini mengais rezeki demi bertahan hidup. Tanpa sadar, Olivia menekan tombol pembuka kaca jendela. Ia ingin memanggil namanya. Saat kaca terbuka sepenuhnya, Ridwan yang sedang membetulkan posisi karungnya di bahu, secara tidak sengaja menoleh ke arah mobil Olivia. Pandangan mereka bertemu. Detik itu juga Olivia melihat kepanikan luar biasa terpancar dari sorot mata Ridwan. Wajahnya yang kotor seketika pucat pasi. Bukannya menyapa, Ridwan justru menundukkan wajahnya dalam-dalam, menarik topi lusuhnya, dan segera berbalik badan. Dengan langkah pincang dan tergesa-gesa, Ridwan menyeret karung besarnya menjauh dari jalan raya, berlari kecil menuju sebuah gang sempit di antara deretan ruko. Ia berusaha menghilang secepat mungkin dari pandangan Olivia. Olivia menjalankan mobilnya dengan pikiran yang kacau balau. Ia melirik ke spion, tetapi pria itu sudah benar-benar lenyap. Tangan Olivia mencengkeram setir dengan kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Air mata menetes membasahi pipinya. Pemandangan Ridwan yang berlari ketakutan seperti seorang buronan terus terbayang. Kenapa Ridwan harus lari? Bukankah seharusnya ia yang malu? Mengapa ia berakhir menjadi pemulung? Padahal ia membawa sisa uang hasil likuidasi aset pribadi yang jumlahnya cukup besar setahun lalu? Rasa penasaran dan rasa bersalah memuncak. Ada sesuatu yang Olivia lewatkan. Ada bagian dari cerita masa lalu yang belum terungkap. Keesokan harinya, Olivia membatalkan janji dan memilih menggunakan mobil jenis biasa yang jarang ia pakai agar tidak menarik perhatian. Hatinya berdebar kencang saat ia memacu kendaraannya menuju lokasi kemarin. Setelah berputar-putar hampir 1 jam, mata Olivia akhirnya menangkap sosok yang dicarinya. Di sebuah lahan kosong yang dijadikan tempat penampungan sementara barang bekas, Ridwan sedang duduk jongkok. Ia memilah-milah botol plastik dan kardus, memisahkannya berdasarkan jenis. Keringat bercucuran di pelipisnya, membuat jalur-jalur bersih di wajahnya yang berdebu. Tangan Ridwan yang kasar bergerak cepat dan terampil. Pemandangan ini jauh lebih menyakitkan daripada melihatnya sekilas dari dalam mobil. Olivia memarkir mobilnya agak jauh, lalu berjalan kaki mendekati lahan kosong itu. Bau menyengat langsung menusuk hidungnya. Suara langkah kaki Olivia membuat Ridwan terlonjak kaget. Ia spontan berdiri, menjatuhkan botol yang dipegangnya.
Ia terpojok. Olivia berhenti 2 langkah di hadapan Ridwan. "Ridwan," panggil Olivia pelan namun tegas. Ridwan mengangkat wajahnya. Ia tersenyum tipis, senyuman yang dipaksakan dan terlihat sangat getir. "Halo, Olivia. Kamu terlihat sehat." Suaranya serak. "Kenapa, Mas? Kenapa kamu hidup seperti ini? Kemana semua uang itu?" tanya Olivia. Ridwan menjawab dengan alasan klise soal kegagalan bisnis dan utang. Olivia menawarkan pekerjaan dan tempat tinggal, namun Ridwan menggeleng kuat-kuat. "Tidak, Liv. Jangan kasihani aku. Aku baik-baik saja begini. Pergilah. Kamu tidak pantas berada di tempat kotor ini." Ia menunjuk sepatu Olivia yang kotor. "Pulanglah, Liv. Jangan pernah cari aku lagi. Anggap saja kita tidak pernah bertemu." Ridwan kemudian membungkuk, mengambil karung besarnya dan menyampirkannya ke bahu. Olivia hendak menahan lengannya, namun keraguan sepersekian detik itu dimanfaatkan Ridwan untuk melangkah mundur. "Selamat tinggal, Olivia," ucap Ridwan. Namun, sebelum benar-benar berbalik, Ridwan bergumam sangat pelan, nyaris seperti bisikan angin. "Syukurlah kamu masih tersenyum seperti dulu. Itu sudah cukup jadi bayaran buatku." Olivia terpaku. Kata-kata itu begitu syarat makna. Ridwan kemudian berjalan cepat meninggalkan lahan kosong itu. Olivia kembali ke mobilnya. Senyuman Ridwan tadi bukanlah senyuman orang yang pasrah karena gagal, melainkan senyuman seseorang yang rela berkorban. Ia tidak akan pulang. Ia akan menjadi bayangan Ridwan. Ia harus membongkar misteri di balik senyuman getir mantan suaminya itu. Olivia mematikan mesin mobilnya dan mengamati Ridwan selama berjam-jam. Menjelang sore, Ridwan menjual hasil mulungnya, namun tidak membeli makanan, hanya meneguk air keran. Langit mulai berubah jingga. Ridwan akhirnya bangkit. Ia memanggul karungnya yang sangat penuh dan mulai berjalan. Olivia mengikutinya perlahan dari jarak aman. Ridwan berjalan cukup jauh, melewati batas perkampungan kumuh, menyeberangi jembatan layang, dan mulai memasuki kawasan yang tata kotanya jauh lebih rapi. Olivia mengerutkan kening. Arah ini menuju ke kawasan perumahan elit di belahan selatan kota. Jarak yang ditempuh mungkin sudah lebih dari 5 kilometer. Kehadiran Ridwan dengan pakaian lusuh dan bau sampah tentu menjadi pemandangan yang sangat kontras dan mencolok. Keraguan Olivia terjawab saat Ridwan berbelok ke sebuah jalan buntu yang di ujungnya berdiri sebuah rumah megah dengan pagar besi yang menjulang tinggi. Rumah itu terlihat angkuh. Lampu kristal di teras depan memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Ridwan berhenti tepat di depan gerbang yang tertutup rapat itu. Ia hanya berdiri diam di sana, menunggu di samping pos satpam, persis seperti seorang pengemis. Olivia memarkirkan mobilnya di balik deretan mobil tamu yang terparkir, mengamati dengan saksama. Pintu utama rumah terbuka. Dari kejauhan, Olivia menyipitkan mata. 2 sosok wanita keluar, Mayang dan Ibu Hanum, mantan ibu mertuanya. Olivia mengendap-endap mendekat, bersembunyi di balik tanaman pagar. "Cuma segini?" seru Mayang dengan nada tinggi saat menghitung uang receh Ridwan. "Ini bahkan nggak cukup buat bayar laundry baju-baju aku." Ibu Hanum melengking tajam. "Kamu itu memang anak nggak berguna dari dulu. Bisanya cuma bikin malu keluarga. Harusnya kamu kerja lebih keras. Mulung 24 jam kalau perlu." Mayang mendekatkan wajahnya ke jeruji pagar. "Ingat, nasib mantan istrimu ada di tangan kita." Dokumen itu masih tersimpan rapi di brankas ibu. Tanda tangan palsu Olivia di surat penggelapan dana investor itu sangat sempurna. Sekali saja kami serahkan ke polisi, detik itu juga Olivia bakal diseret ke penjara. Kamu mau itu terjadi? Ridwan langsung bersimpuh di aspal. "Jangan, demi Tuhan, jangan libatkan Olivia. Aku mohon, Mayang. Aku akan lakukan apa saja. Aku akan jadi budak kalian seumur hidup. Tapi jangan sentuh Olivia." Ridwan berjalan menjauh dengan langkah yang lebih berat, bahunya terguncang menahan tangis. Di balik semak-semak, Olivia terduduk lemas di tanah. Fakta yang baru saja ia dengar menghantamnya lebih keras daripada pukulan fisik. Jadi ini alasannya? Ridwan telah mengorbankan segalanya, hartanya, harga dirinya, masa depannya,
hanya untuk memastikan Olivia tetap aman. Olivia menyeka air matanya, amarah dingin mengambil alih. Ia mengendap-endap ke tempat sampah besar di samping gerbang, mengaduk isinya. Setelah beberapa menit, tangannya menyentuh tekstur kertas yang berbeda. Ia menyusunnya di atas dashboard mobil. Itu adalah salinan draft surat pernyataan pengakuan utang dan penggelapan dana investasi senilai miliaran rupiah, lengkap dengan tanda tangan Olivia yang sangat identik namun palsu. Ini adalah bukti awal pemufakatan jahat. Ridwan adalah pahlawan yang menyamar, dan dia telah membiarkan pahlawannya tidur di jalanan. Olivia memarkir mobilnya dan menyusuri jalan setapak yang becek. Setelah berjalan 500 meter, ia melihat sebuah gubuk kecil yang nyaris tidak layak disebut rumah. Dindingnya terbuat dari seng bekas. Olivia mengintip ke dalam. Di atas kasur busa tipis, tertempel sebuah foto pernikahan mereka yang dibingkai plastik bening, satu-satunya benda yang terawat. Saat Ridwan kembali, Olivia menerobos masuk. "Aku bilang minggir," teriak Olivia sambil menepis tangan Ridwan. Ia menunjuk foto itu. "Kenapa foto ini ada di sini? Jelaskan ini." Olivia menempelkan sobekan kertas pengakuan utang palsu ke dada Ridwan. Tubuh Ridwan langsung merosot ke lantai tanah. Pertahanannya hancur lebur. Tangis yang selama ini ia tahan akhirnya pecah. "Maafkan aku, Liv. Aku tidak punya pilihan. Mereka mengancam akan memenjarakanmu. Aku lebih baik mati jadi sampah daripada melihat kamu di penjara." Olivia ikut berlutut di tanah kotor itu, merengkuh tubuh kurus Ridwan ke dalam pelukannya. "Kamu bodoh, Mas. Kamu bodoh sekali. Kenapa kamu tidak bilang padaku?" Setelah Ridwan lebih tenang dan bersih, malam itu juga Olivia menghubungi pengacara kepercayaannya dan seorang detektif swasta senior. Di hadapan layar laptop, Ridwan menceritakan segalanya dengan detail yang menyakitkan. Pengacara mengkonfirmasi bahwa ini adalah tindak pidana pemerasan berat yang didukung pemalsuan dokumen. Detektif menemukan bahwa Mayang dan Ibu Hanum sedang dikejar utang besar dan diancam penyitaan rumah. Mereka panik dan ceroboh. "Mereka pikir mereka pintar bermain api," kata Olivia dengan nada dingin. "Tapi mereka lupa kalau aku juga bisa membakar." Olivia menyusun rencana. Mereka akan memancing Mayang dan Ibu Hanum untuk bertemu di tempat terpencil untuk transaksi uang muka palsu, dan Ridwan akan menjadi umpannya. Mereka harus menangkap basah mereka saat melakukan pemerasan. Ponsel Ridwan yang baru berdering. Nama Mayang muncul di layar. Ridwan menarik napas panjang dan menyalakan mode pengeras suara. "Ridwan, di mana kamu? Ibu dan aku butuh uang 50 juta rupiah. Tunai malam ini juga sebelum jam 10. Sentak Mayang. Ridwan berpura-pura panik. 50 juta rupiah? Dari mana aku dapat uang sebanyak itu? Ibu Hanum merebut ponsel. "Kamu masih punya 2 ginjal kan? Pokoknya kalau jam 10 malam ini uang itu nggak ada, besok pagi surat kabar nasional akan memuat berita besar. Kamu mau lihat mantan istrimu yang suci itu diseret polisi dengan tangan di borgol?" Ridwan menahan gejolak emosi. "Jangan, Bu. Aku usahakan. Temui kami di gudang tua bekas pabrik tekstil di pinggir kota. Kami tunggu di sana jam 10 tepat." Sambungan diputus. Olivia tersenyum puas. "Ini saatnya, Mas. Mereka sudah masuk perangkap. Ayo kita akhiri ini." Pukul 10 malam, di gudang tua yang menyeramkan, Mayang dan Ibu Hanum tampak gelisah menunggu di bawah satu lampu gantung remang-remang. Ridwan masuk dengan tas ransel kumal. "Mana uangnya? Cepat sini," seru Mayang, berusaha merampas tas itu. Setelah tarik-menarik dan Ridwan didorong jatuh, Mayang berhasil membuka tas itu dan teriak. Di dalamnya hanya potongan-potongan koran bekas. "Apa ini? Kamu main-main sama kita?" Ridwan perlahan bangkit, menyeka darah di sudut bibirnya. "Uangnya tidak ada. Sama seperti hati nurani kalian yang sudah tidak ada." Tiba-tiba pintu gerbang gudang didorong terbuka keras, lampu sorot mobil menembus masuk. "Silakan telepon medianya, Ibu Hanum," suara Olivia terdengar dingin. "Tapi saya rasa wartawan akan lebih tertarik meliput berita tentang ibu dan sepupu yang memeras anaknya sendiri, hingga jadi pemulung." Olivia berjalan menghampiri Ridwan, membantunya berdiri, didampingi beberapa pria berseragam polisi. Mayang dan Ibu Hanum pucat pasi.
Ridwan menatap ibunya yang histeris. Hati nurani itu sudah mati, Bu. Ibu yang membunuhnya pelan-pelan. Malam ini aku bukan lagi anak durhaka. Aku cuma korban yang akhirnya sadar. Sirene mobil polisi meraung-raung saat Mayang dan Ibu Hanum diborgol. Keadilan telah ditegakkan. 1 bulan berlalu. Mayang dan Ibu Hanum divonis hukuman penjara yang cukup berat, aset mereka disita untuk ganti rugi. Ridwan kembali menemukan jati dirinya, bekerja sebagai manajer operasional di butik Olivia. Ia tidak lagi punya gengsi, ia menghargai setiap butir nasi. Setelah masa idah selesai, mereka memutuskan menikah kembali. Pernikahan kedua mereka dilangsungkan dengan sangat sederhana di sebuah masjid. Sore itu, Ridwan dan Olivia duduk berdua di teras. Aku masih sering berpikir, apa kata orang-orang kalau mereka tahu suami pengusaha sukses sepertimu adalah mantan pemulung? Apa kamu tidak malu? Tanya Ridwan. Olivia menggenggam kedua tangan Ridwan. Mas, dengar aku baik-baik. Aku tidak pernah malu punya suami mantan pemulung. Justru aku bangga. Kamu memungut harga diriku yang hampir hancur. Tanganmu mungkin pernah kotor karena sampah, tapi hatimu bersih. Kamu bukan pemulung sampah. Kamu adalah pahlawan yang menyamar. Kamu adalah penyelamatku. Ridwan mencium kening Olivia. Kisah mereka berakhir dengan indah, menjadi bukti bahwa kebenaran akan selalu menang melawan kelicikan. Beberapa bulan kemudian, butik busana muslim Olivia yang kini dinamakan Bhinneka Kriya, sebuah nama yang melambangkan keragaman dan persatuan, ide yang muncul dari Ridwan saat mereka berdiskusi tentang filosofi hidup barunya, telah berkembang pesat. Ridwan, yang tadinya hanya manajer operasional, kini dipromosikan menjadi direktur logistik dan pengembangan bisnis, berkat sistem efisiensi biaya yang ia terapkan, menggunakan keahliannya dari masa pemulung yang mengharuskannya efisien dalam pemanfaatan sumber daya maksimal. Ia sering terlihat dalam rapat direksi mingguan, mengenakan setelan jas rapi dengan sorot mata yang tajam dan analitis, tetapi pembawaannya tetap rendah hati dan penuh empati. Di butik itu, ia dihormati bukan hanya sebagai suami bos, tetapi sebagai seorang profesional ulung yang membawa perubahan signifikan. Karyawan sering mendengar Ridwan bercanda ringan soal masa lalunya yang ekstrim, mengajarkan mereka tentang pentingnya menghargai setiap kertas atau sisa kain sebagai bagian dari filosofi keberlanjutan bisnis mereka. Suatu malam yang tenang, Olivia dan Ridwan kembali bekerja lembur di kantor pribadi Olivia. Meja kerja mereka dipenuhi dengan peta tata ruang dan maket 3 dimensi. Mereka berdiskusi tentang rencana ekspansi besar, membuka cabang butik baru di pusat perbelanjaan paling bergengsi di Jakarta Pusat. Olivia menunjukkan desain interior yang mewah. Ridwan, dengan pemikiran logistiknya, mengoreksi beberapa detail rantai pasokan dan menyarankan investasi pada teknologi pengolahan limbah kain dan energi terbarukan ramah lingkungan. Kita sudah punya segalanya, Mas, kata Olivia sambil memeluknya dari belakang saat Ridwan menatap peta tata ruang itu. Kepala Olivia bersandar di bahunya. Kini saatnya kita berbagi kebaikan. Sebagian keuntungan ekspansi ini harus dialokasikan untuk mendirikan yayasan bagi pemulung dan gelandangan. Mereka yang seperti kamu dulu, Mas, kita harus memberikan martabat bagi mereka. Ridwan terharu, membalikkan badan, dan mencium kening istrinya. Mereka berdua menyadari, tujuan mereka bekerja kini bukan lagi semata-mata mencari kekayaan, tetapi untuk meninggalkan warisan kemanusiaan yang abadi. 3 tahun setelah pernikahan kedua mereka, Olivia dan Ridwan memutuskan untuk kembali mengunjungi masjid sederhana tempat mereka mengikat janji suci. Pagi itu adalah waktu subuh, saat dunia masih diselimuti ketenangan. Mereka sholat berdampingan, merasakan kedamaian yang mendalam. Selesai sholat, mereka duduk di teras masjid yang masih sepi, menikmati udara segar. Ridwan menggenggam erat tangan Olivia yang lembut. Dulu aku takut kalau kebenaran terungkap, kamu akan meninggalkanku dan membenciku selamanya. Ternyata kebenaran itulah yang menyelamatkan kita. Bisiknya, suaranya dipenuhi rasa syukur. Olivia menyandarkan kepalanya dengan nyaman di bahu Ridwan yang kini kokoh. Mereka kini menjadi pasangan yang utuh, tidak ada lagi ruang hampa di antara mereka. Keindahan hidup mereka, mereka sadari, bukanlah terletak pada kemewahan butik atau rumah yang mereka miliki, tetapi pada ketenangan batin, pengampunan, dan kepercayaan tak tergoyahkan yang mereka temukan satu sama lain.
Sebuah kisah cinta yang dibangun kembali di atas puing-puing pengkhianatan dan pengorbanan, kini mekar menjadi bukti nyata kekuatan cinta sejati. 6 bulan berlalu sejak perbincangan malam itu. Rencana ekspansi Bhinneka Kriya berjalan lancar, dan janji untuk berbagi kebaikan kini terwujud dalam sebuah nama, Yayasan Kriya Bhinneka Sejahtera. Lokasi peresmian dipilih secara simbolis, yaitu di lahan bekas pabrik tekstil tua yang dulu menjadi saksi bisu penangkapan Ibu Hanum dan Mayang. Tempat yang dulunya gelap dan kotor kini berdiri tegak sebagai pusat pelatihan dan penampungan sementara yang bersih. Hari itu, peresmian yayasan dihadiri oleh ratusan pemulung, perwakilan pemerintah daerah, dan media. Ridwan, yang kini menjabat sebagai ketua yayasan, terlihat sibuk menyambut para tamu dengan senyum tulus. Di tengah keramaian, Olivia berdiri di sampingnya, mengenakan busana muslim yang elegan, memancarkan aura kebahagiaan dan kepuasan. Ia melihat Ridwan yang tersenyum, menyapa seorang pemulung tua yang mirip dengan dirinya dulu. Pria yang pernah tidur di jalanan itu, kini berdiri sebagai arsitek perubahan, memberikan martabat kembali kepada orang-orang yang senasib dengannya. Saat tiba gilirannya berpidato, Ridwan melangkah ke podium. Sorot lampu menyorot wajahnya, menunjukkan ketenangan yang luar biasa. Ridwan tidak memulai dengan statistik atau janji muluk. Ia memulai dengan sebuah pengakuan yang jujur. Saya berdiri di sini hari ini, bukan sebagai direktur, tapi sebagai mantan pemulung. Kata-kata itu menggantung di udara, menciptakan keheningan yang mengharukan. Ia kemudian menceritakan detail pahit hidupnya di jalanan, bagaimana ia mengais rezeki di bawah ancaman, tidur di gubuk reot, dan rasa sakit ketika harga dirinya diinjak-injak. Suaranya serak saat ia bercerita tentang malam ia menemukan kembali kebenaran dan cinta. Kotoran di tangan kita tidak menentukan harga diri kita. Tutupnya, matanya berkaca-kaca. Yang penting adalah apa yang kita bawa di hati. Yayasan ini ada untuk memberikan martabat itu kembali, bersama-sama kita bangkit. Tepuk tangan meriah dan isak tangis membahana. Olivia, dari kursi VIP, meneteskan air mata haru. Ia melihat suaminya, sang pahlawan yang menyamar, telah menyelesaikan misi terbesarnya, mengubah luka masa lalu menjadi harapan bagi ribuan orang. 1 dekade berlalu. Butik Bhinneka Kriya telah menjadi jaringan busana muslim terbesar di Asia Tenggara, dan Yayasan Kriya Bhinneka Sejahtera telah membantu lebih dari 10.000 orang keluar dari kemiskinan ekstrim, memberikan pelatihan keterampilan dan modal usaha. Olivia dan Ridwan, kini memasuki usia parubaya dengan rambut yang diselingi uban, duduk berdua di kantor pusat yayasan yang megah. Mereka sedang meninjau laporan tahunan. Di salah satu televisi yang terpasang, tanpa sengaja muncul liputan berita lama tentang Ibu Hanum dan Mayang yang baru saja dibebaskan bersyarat setelah menjalani hukuman penjara. Keduanya terlihat tua, menyesal, dan sendirian. Ridwan menekan tombol mute dan menoleh ke arah Olivia. Mereka telah membayar harganya, Liv, bisiknya. Olivia memegang tangan Ridwan yang kini semakin kokoh. Semua sudah selesai, Mas. Takdir kita adalah cinta, takdir mereka adalah keserakahan. Kita hanya perlu terus berjalan. Ridwan tersenyum, mengamati foto pernikahan mereka yang kini terpajang elegan di atas meja. Foto itu tidak lagi ditempel di dinding seng reot, tetapi esensi cintanya tetap sama. Mereka telah membuktikan bahwa kisah cinta yang paling kuat adalah yang berani menghadapi kebenaran dan memilih untuk membangun masa depan di atas landasan pengampunan. Beberapa bulan setelah insiden berita tentang Mayang, kegiatan di Yayasan Kriya Bhinneka Sejahtera semakin padat. Ridwan, yang kini berusia awal 50-an, duduk di kantornya yang berdinding kaca, meninjau proposal pinjaman modal usaha mikro. Ia masih mempertahankan kebiasaan lama yang ia pelajari di jalanan, tidak ada pemborosan, setiap detail harus berarti. Di hadapannya duduk seorang pemuda bernama Taufik, mantan anak jalanan yang telah mengikuti program pelatihan menjahit yayasan selama 2 tahun. Taufik tampak gugup, memegang proposal untuk membuka usaha konveksi kecil. Ridwan menyimak dengan saksama. Taufik, kata Ridwan lembut, kamu meminta pinjaman 15 juta rupiah, tapi kamu hanya memasukkan biaya bahan baku dan sewa. Di mana alokasi untuk dana darurat? Kamu harus belajar dari pengalaman, Taufik. Di jalanan, kita selalu siapkan uang karung untuk keadaan tak terduga. Ridwan kemudian mengambil pulpen dan mulai merevisi anggaran Taufik,
menambahkan alokasi kecil untuk risiko dan pemasaran digital. Ia bukan hanya memberi pinjaman, ia memberikan pelajaran hidup. Olivia masuk membawa 2 cangkir kopi, tersenyum bangga melihat suaminya yang telah menjadi mentor bagi banyak orang, mengubah kotoran masa lalu menjadi emas empati. Menjelang ulang tahun pernikahan mereka yang kelima, Olivia dan Ridwan melakukan ziarah emosional. Mereka mengunjungi lokasi butik pertama Olivia yang kini tengah direnovasi total untuk menjadi butik utama, Bhinneka Kriya. Malam itu sepi, hanya ada mereka berdua, ditemani bau cat baru dan debu konstruksi. Olivia mengusap dinding yang dulu menjadi tempat ia menangis setelah perceraian. "Masih ingat, Mas? Dulu aku bekerja lembur di sini, mencoba melupakan bahwa aku dikhianati," bisik Olivia. Ridwan memeluknya dari samping. "Aku ingat, Liv. Aku ingat betapa tangguhnya kamu. Tempat ini adalah saksi bisu kejatuhanku dan kebangkitanmu. Dan kini, tempat ini akan menjadi monumen persatuan kita." Mereka berjalan ke sudut ruangan di mana mereka pernah berdebat hebat. Kini di sudut itu, mereka memasang figura besar berisi filosofi Bhinneka Kriya. Mereka berdua berdiri diam, menatap refleksi mereka di jendela toko yang berdebu. Wajah mereka menunjukkan kedewasaan, rambut Ridwan telah memutih di pelipis, dan garis senyum Olivia kini lebih dalam, dipenuhi ketenangan. Mereka telah mencapai puncak kesuksesan, namun yang paling berharga adalah puncak pengampunan diri dan satu sama lain. 2 tahun kemudian, Ridwan dan Olivia berdiri di atas panggung besar dalam acara gala tahunan Yayasan Kriya Bhinneka Sejahtera. Mereka telah berusia pertengahan 50-an. Acara itu diselenggarakan di Convention Center mewah, dihadiri oleh tokoh-tokoh bisnis dan sosial se-Asia Tenggara. Di samping mereka berdiri Karina, seorang wanita muda cerdas yang merupakan anak yatim piatu yang mereka biayai sejak sekolah dasar dan kini menjadi CEO operasional baru butik Bhinneka Kriya. Ridwan meraih mikrofon, sorot matanya yang hangat memancarkan kebanggaan. 10 tahun yang lalu, kami berjanji untuk mengubah luka menjadi harapan, katanya, suaranya mantap. Hari ini, Bhinneka Kriya bukan hanya menjual busana, tetapi juga menjual martabat. Dan yang terpenting, kami telah menemukan penerus yang akan membawa warisan ini ke masa depan. Karina, yang mengenakan gaun rancangan Olivia, maju ke depan. Olivia tersenyum tulus, menyerahkan tangannya untuk digenggam oleh Ridwan di satu sisi, dan oleh Karina di sisi lain. Mereka bertiga membentuk garis yang melambangkan jembatan antara masa lalu, pengorbanan, dan masa depan penuh kemanusiaan. Ridwan menoleh ke arah Olivia, matanya penuh cinta. Mereka telah menang, bukan dengan uang, melainkan dengan hati. Beberapa bulan setelah penyerahan jabatan, Karina mengadakan rapat direksi pertamanya di butik utama Bhinneka Kriya yang telah direnovasi. Olivia dan Ridwan hadir, duduk di kursi belakang, mengambil peran sebagai penasihat senior. Ruang rapat yang didominasi kaca dan kayu jati itu terasa dinamis. Karina, mengenakan busana muslim rancangan terbaru dengan potongan tegas, memimpin presentasi tentang strategi keberlanjutan baru. Dia menunjukkan rencana untuk mengintegrasikan 80% tenaga kerja jahit dari alumni yayasan, serta target nol limbah kain dalam 5 tahun. Ridwan menoleh ke Olivia, matanya bersinar bangga. Karina tidak hanya mengambil alih bisnis, tetapi juga mengembangkan filosofi mereka. Selama 45 menit, Karina menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit dari direksi lain dengan tenang dan analitis, sebuah cerminan sempurna dari mentornya. Di akhir rapat, Olivia tersenyum puas. Warisan mereka telah diamankan di tangan yang tepat. Setelah rapat usai, Ridwan mengajak Olivia mengunjungi Taufik, pemuda yang dulu ia bantu revisi proposal pinjaman. Taufik kini sukses menjalankan konveksi kecilnya di area pinggiran kota. Begitu mereka tiba, Taufik langsung menyambut mereka dengan senyum lebar. Ruangan konveksi Taufik yang tadinya hanya gubuk kecil kini telah menjadi studio yang rapi dan terang. Mempekerjakan 6 karyawan, sebagian besar adalah rekan Taufik dari jalanan. Ridwan mengamati jajaran mesin jahit yang beroperasi, lalu matanya tertuju pada sebuah papan tulis kecil. Di sana tertulis rapi, dana darurat, uang karung Rp20XXXXX. Ridwan tersenyum. Taufik benar-benar mempraktikkan pelajaran dari masa lalunya. Terima kasih, Pak Ridwan, Bu Olivia. Bukan cuma modal yang Bapak kasih,
tapi pelajaran hidup. Uang karung, itu selalu menyelamatkan kami saat bahan baku langka, ujar Taufik tulus. Olivia memandang Ridwan. Melihat Ridwan menjadi mentor yang menggunakan pengalaman terburuknya untuk mengangkat martabat orang lain, adalah kebahagiaan sejati baginya. Beberapa tahun setelah transisi penuh kepemimpinan kepada Karina, Olivia dan Ridwan memutuskan mengambil waktu rehat yang lebih lama. Mereka kini menikmati buah dari perjuangan mereka, waktu luang dan ketenangan. Suatu pagi yang dingin, mereka berada di kawasan pegunungan dekat Lembang, Jawa Barat. Mereka duduk di teras kayu kabin mereka, memandang kabut tipis yang menyelimuti lembah hijau. Ridwan membacakan berita dari tabletnya tentang Bhinneka Kriya yang baru saja memenangkan penghargaan praktik bisnis berkelanjutan terbaik. Ia menutup tabletnya, menaruhnya di atas meja. Kita melakukan hal yang benar, Liv. Bukan dengan membalas dendam, tapi dengan membangun sesuatu yang lebih besar dari rasa sakit itu, kata Ridwan, sambil merangkul bahu Olivia. Olivia menyandarkan kepalanya di bahu Ridwan. Aku tidak pernah menyangka, Mas, bahwa perjalanan yang dimulai dari tumpukan sampah itu akan berakhir di puncak yang setenang ini. Mereka berdua diam, menikmati aroma pinus dan kopi hangat. Ini adalah kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan miliaran rupiah. Suatu malam setelah makan malam, Ridwan dan Olivia duduk di dekat perapian kecil kabin mereka. Udara Lembang yang dingin membuat suasana terasa syahdu. Mereka sedang menikmati secangkir wedang jahe saat tablet Ridwan berdering, menunjukkan panggilan video dari Karina. Karina tidak pernah menelepon selarut ini kecuali ada hal besar, ujar Olivia. Ridwan mengangkat panggilan itu. Di layar, wajah Karina berseri-seri, di belakangnya terlihat keramaian. Pak Ridwan, Bu Olivia. Saya harus mengabarkan ini. Hari ini kita berhasil mengumpulkan dana yang cukup untuk membangun pusat pelatihan mandiri yang baru, persis di jantung kota yang padat pemulung. Ini 3 kali lebih besar dari yang kita rencanakan, lapor Karina penuh semangat. Ridwan dan Olivia saling berpandangan, mata mereka penuh haru. Luar biasa, Karina. Itu semua berkat kerja kerasmu, jawab Ridwan, suaranya sedikit tercekat. Olivia tersenyum. Warisan mereka telah melampaui mimpi mereka sendiri. Setelah panggilan berakhir, Olivia berjalan menuju rak buku di sudut ruangan. Di sana, di antara koleksi buku tebal, berdiri sebuah bingkai foto yang familiar. Itu adalah foto pernikahan mereka, yang dulu hanya berbingkai plastik bening dan tertempel di dinding gubuk Ridwan. Kini, foto itu dipigura ulang dengan bingkai kayu jati ukiran halus. Kamu masih ingat, Mas? Tanya Olivia lembut, menyentuh kaca figura. Foto ini adalah satu-satunya benda yang membuatku tahu bahwa kamu masih mencintaiku. Bahkan saat kamu menjadi sampah di mata orang lain. Ridwan menghampirinya, memeluknya dari belakang. Foto itu adalah jangkarku, Liv. Itu mengingatkanku bahwa harga diriku tidak pernah hilang selama kamu masih ada. Dulu ia menempel di dinding seng, sekarang ia menempel di dinding hati kita yang sudah kokoh. Mereka berdiri diam, menikmati keheningan yang penuh makna. Setengah tahun kemudian, saat kembali mengunjungi Jakarta untuk rapat Dewan Pengawas Yayasan, Olivia dan Ridwan menyempatkan diri mengunjungi pusat pelatihan Kriya Bhinneka. Di sana, mereka menemukan sekelompok anak berusia antara 8 hingga 12 tahun, yang merupakan anak-anak dari para alumni yayasan, sedang belajar menjahit kain perca menjadi tas kecil. Seorang anak perempuan kecil bernama Bunga, yang mengenakan jilbab merah muda cerah, berlari ke arah Ridwan. Paman Ridwan. Lihat, aku membuat pola baru dari kain sisa Bhinneka Kriya, serunya bangga. Ridwan berlutut, mengagumi karya Bunga, sementara Olivia mengelus kepala anak itu. Hebat sekali, Nak. Kamu sudah menjadi Bhinneka Kriya di masa depan, kata Olivia. Melihat tawa polos anak-anak itu, Ridwan menyadari bahwa warisan terbesar mereka bukanlah kekayaan, tetapi siklus kebaikan yang terus berlanjut. Mereka telah menanam benih harapan, dan generasi berikutnya kini merawatnya.